Pada video kali ini, kami akan menampilkan implementasi dari materi kami, yaitu job design perencanaan jabatan. Job design atau desain pekerjaan adalah suatu alat untuk memotivasi dan memberi tantangan pada karyawan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki suatu sistem kerja yang dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan secara efektif dan efisien, yang dapat merangsang karyawan untuk bekerja secara produktif, mengurangi timbulnya rasa bosan, dan dapat meningkatkan kepuasan kerja. Unsur-unsur job design. Yang pertama, unsur organisasi atau perusahaan. Yang kedua, unsur lingkungan. Yang ketiga, unsur perilaku. Metode job design. Yang pertama, job rotation. Yang kedua, job enlargement. Yang ketiga, job arrangement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Baiklah, marilah kita mulai kali ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Rizka Rahayu selaku Direktur Utama, yang saya hormati Ibu Nanda Tuyumi selaku Manajer Produksi, yang saya hormati Ibu Sahria selaku Manajer Keuangan, dan yang saya hormati Ibu Tia Beusna selaku Manajer Pemasaran. Baiklah, pada atas kali ini akan dipimpin oleh Ibu Rizka Rahayu selaku Direktur Utama. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Nafas Chandrawati, pada kesempatan dapat kali ini kita akan membahas job design atau perencanaan pekerjaan yang akan kita lakukan selama 1 periode ke depan. Karena di sini para manajer telah hadir, selanjutnya kepada masing-masing manajer saya persilahkan untuk memaparkan apa saja perencanaan pekerjaan yang akan dilakukan selama 1 periode ke depan untuk bidang masing-masing. Mungkin yang pertama, kepada manajer produksi saya persilahkan untuk memaparkan apa saja perencanaan pekerjaannya. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja saya akan memaparkan apa saja perencanaan pekerjaan yang akan kami lakukan dalam bidang produksi selama 1 periode ke depan. Yang pertama kami akan lakukan yaitu routing atau menentukan alur pekerjaan seperti menentukan kualitas dan kuantitas barang yang akan diproduksi serta memprediksi permintaan pasar berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan oleh bidang pemasaran. Selanjutnya kami juga akan melakukan penjadwalan produksi sehingga pengerjaan produksi dapat berjalan secara optimal dan terkontrol. Kemudian kami juga akan melakukan dispatching atau tahap implementasi untuk memulai pengerjaan produk serta mengontrol kembali apakah proses pengerjaan produksi sudah sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan sebelumnya untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang akan memicu terjadinya kerugian selama proses produksi berlangsung. Di sini kami dari pihak produksi akan terus melakukan konfirmasi dengan pihak pemasaran yang berhubungan dengan berjalannya proses produksi. Baik Bu, mungkin sekian pemaparan dari saya. Kepada manajer produksi saya ucapkan terima kasih atas pemaparannya. Baik, mungkin selanjutnya kepada manajer pemasaran saya persilakan untuk memaparkan apa saja perencanaannya selama 1 periode ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja, saya akan memaparkan perencanaan pekerjaan di bidang pemasaran selama 1 periode ke depan. Yang pertama, kita harus melakukan analisis situasi, yaitu dengan membuat pemetaan bagaimana peluang dan permasalahan yang mungkin muncul di pasar, serta apa kekuatan dan kelemahan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran. Yang kedua, kita melakukan atau menetapkan tujuan dan sasaran. Setelah melakukan analisis SWOT, marketing plan dilanjutkan dengan menetapkan sasaran dan target pasar. Misalnya,
mengidentifikasi siapa saja yang membutuhkan produk tersebut dan kemana produk tersebut harus dipasarkan. Ketika sudah mengetahui ke arah mana pemasaran dilakukan, dapat dilakukan penyusunan strategi pemasaran untuk mencapai target tersebut. Strategi pemasaran penting dilakukan untuk meminimalkan anggaran dan effort yang diperlukan untuk promosi, namun dengan keuntungan yang maksimal. Yang ketiga, menyusun strategi dan program. Strategi dan program dibuat berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Strategi ini merupakan tindakan jangka panjang dan dibuat sebagai rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu, kami dari pihak pemasaran akan semaksimal mungkin memperbanyak informasi perubahan pasar dan kompetitor, serta menciptakan hubungan dan jaringan kerja yang lebih luas dengan organisasi lain. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya selaku manajer pemasaran. Baik, bagus. Terima kasih kepada manajer pemasaran atas pemaparannya. Mungkin selanjutnya kepada manajer keuangan, silakan paparkan apa saja perencanaan pekerjaan selama 1 periode ke depan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja, perencanaan pekerjaan yang akan kami lakukan yaitu mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya yang diperlukan selama proses produksi, termasuk mencari sumber dana, menentukan pengeluaran, mencatat keuangan perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Mungkin cukup sekian dari saya selaku manajer keuangan. Baik, terima kasih kepada manajer keuangan atas pemaparannya. Dan untuk para manajer, saya harapkan agar perencanaan yang telah disebutkan tadi dapat terrealisasikan atau terjalankan dengan baik. Selanjutnya, untuk menutup rapat, silakan kepada sekretaris saya. Baiklah, mungkin rapat untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Marilah kita tutup rapat kali ini dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari video kami adalah, dalam sebuah perusahaan, perencanaan pekerjaan atau job design sangat penting, karena perencanaan pekerjaan memberikan pandangan bagi sebuah perusahaan mengenai tindakan apa saja yang harus mereka lakukan demi tercapainya tujuan, termasuk di dalamnya biaya dan lamanya waktu yang dibutuhkan sehingga tujuan terrealisasi. Hal ini akan membantu sebuah perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Dan apabila suatu perusahaan tidak memiliki perencanaan pekerjaan yang baik, maka tentu saja tujuan perusahaan tidak akan tercapai.